Selamat malam Pak Isa dan teman-teman. Kami dari kelompok 2 Tugas Pengkom. Kami ingin presentasi tentang analisis dan visualisasi data. Kelompok kami terdiri dari Hanin, Selin, Zahra, Dea, dan saya Niko. Next. Isi dari presentasi kami akan ada latar belakang, perumusan masalah, deskripsi dari data set, karakteristik data, statistik, visualisasi dari data tersebut, korelasinya, dan kesimpulannya. Untuk latar belakang dari tugas ini sendiri, karena menyadari perkembangan era digital yang semakin maju, adanya data menjadi komponen yang sangat penting dan krusial. Data itu sendiri dapat menyimpan dan menyajikan suatu informasi yang beragam jenisnya. Sehingga dibutuhkan keterampilan untuk menganalisis data tersebut. Analisis data itu sendiri dapat dilakukan dengan melakukan pemeriksaan, pembersihan, transformasi, dan pemodelan data. Lalu, dengan adanya kehadiran alat dan bahasa pemrograman seperti Python, dengan pustaka Pandas, NumPy, Scikit-learn, dan sebagainya, memberikan kemudahan dalam melakukan analisis data. Lalu ada yang namanya visualisasi data. Visualisasi data adalah representasi grafis dari informasi dan data yang menggunakan elemen seperti grafik, diagram, dan sebagainya. Kemudian ada juga bantuan alat seperti Matplotlib dan Seaborn di Python, sehingga apabila seseorang ingin melakukan data analisis, dapat membuat visualisasi yang efektif untuk mengidentifikasi pola, tren, dan anomali dalam data. Kemudian ada rumusan masalah yang pertama bagaimana deskripsi data dan file untuk dataset ini, kemudian bagaimana karakteristik data yang muncul pada dataset yang telah dipilih, bagaimana bentuk penyajian statistik dan visualisasi dari data yang dipilih, dan terakhir bagaimana korelasi yang timbul pada dataset yang ada. Oke, sekarang kita masuk ke deskripsi data dan file. Next. Nah, file yang kami gunakan judulnya Fish Monetary Stock Account. File ini bentuknya CSV atau comma separated values. File ini berisi data penangkapan, asset value, dan total allowable commercial catch 98 spesies ikan di New Zealand. Penangkapan total allowable commercial catch atau disingkat TACC dihitung dalam satuan ton, dan asset value adalah jumlah uang dalam dolar yang didapatkan dari jumlah rata-rata per ton transaksi. Nah, dari data ini kita bisa menemukan tren, misalnya tren pada total asset value ikan komersial di New Zealand, serta seperti tren asset value setiap spesies ikan komersial di New Zealand. Next. Oke, bagian selanjutnya itu karakteristik data. Pada dataset ini ada 4 tabel, ya. Yang pertama itu tabel tahun atau years. Maknanya itu tahun di mana data tersebut dikumpulkan dengan jenis kuantitatif. Pada tabel selanjutnya ada species, yang maknanya itu nama-nama ikan, nama-nama spesies ikan yang ada dalam dataset tersebut dengan jenis kategorikal. Kolom selanjutnya itu variabel, maknanya itu data pengolahan perikanan dan ekonomi perikanan dengan jenis kategorial. Yang terakhir adalah value atau nilai dengan makna nilai numerik yang terkait dengan variabel yang diukur dengan jenis kuantitatif. Next. Program yang digunakan dapat dilihat pada slide. Pada ini yaitu program untuk tahun. Kita dapat mencari nilai minimum dan maksimum serta dapat mencari missing data. Dapat dilihat untuk nilai minimumnya yaitu pada tahun 1996 dan maksimumnya pada tahun 2019. Next. Selanjutnya untuk spesies, di sini kita dapat mencari kode unik dari spesies ikan yang ada. Seperti contohnya adalah anchovy, blue cod, dan lain sebagainya. Selanjutnya, next. Di sini ada variabel. Di sini juga kita dapat mencari karakter uniknya, yaitu asset value, catch, total load, dan lain sebagainya. Next. Yang terakhir yaitu value. Di sini kita dapat mencari nilai maksimum dan minimum, di mana nilai minimumnya adalah 0 dan maksimumnya adalah 10. Next. Oke, selanjutnya kita bakal bahas tentang statistik data.
Next. Oke, jadi sampel data yang diperoleh yang pertama yaitu tahun. Jadi pada sampel tahun ini kita bakal nampilin tahun paling awal dan tahun paling akhir. Jadi di sini kita ngambil di 10 data tahun paling awal, bisa dilihat codingannya gimana, terus didapat kalau misalnya itu di 10 tahun awal itu tuh ada 10 spesies, bisa dilihat sendiri, dan selanjutnya itu ada di 10 tahun terakhir gitu. Jadi spesiesnya ini ada di sini. Next. Oke, untuk sampel data yang kedua itu ada nilai penangkapan ikan. Jadi di sini kita ngambil data nilai penangkapan ikan terkecil dan nilai penangkapan ikan terbesar. Bisa dilihat untuk codingannya untuk 10 nilai penangkapan ikan terkecil, dan di sini di sebelah kanannya itu ada 10 nilai penangkapan ikan terbesar. Jadi untuk data 10 nilai penangkapan ikan terbesar itu di semua spesies dimulai dari tahun 2011 hingga 2019, dan untuk 10 nilai penangkapan ikan terkecil itu tuh di tahun 2014, 2019, 2006, 2007, 2009, 2016, dan 2015. Dan itu jumlahnya itu sebanyak 0. Oke, next. Jadi untuk sampel data yang ketiga itu adalah statistik sederhananya. Jadi di sini tuh bisa kita lihat macam-macam komponen statistik, mulai dari rata-ratanya, terus ada standar deviasi, terus persentil 10% didapat 57,6, yang 25% didapat 430,45, 50% 22.000, dan 75% didapat 134.000, terus 90% itu didapat sebanyak 600.000, dan bisa dilihat kalau nilai maksimumnya itu di PPT dan nilai minimumnya itu 0. Terus distribusi spesies dengan nilai penangkapan ikan. Untuk spesiesnya itu kalau di horse mussel itu ada 441,7, dilanjut dengan 457,1, lalu silky dosinia itu ada 11, berapa sih ini, 1120, lalu ada whelk itu ada 1518, dan tua-tua itu ada 1820. Dilanjutkan dengan lynx, snapper, hoki, rock lobster, dan semua spesiesnya. Oke, next. Selanjutnya, kami akan membahas tentang visualisasi data. Sebelumnya, data kami memuat hanya satu data numerik. Jadi, ada beberapa kategori yang tidak dapat divisualisasikan. Berikut ini adalah visualisasi data. Next. Yang pertama ada visualisasi data jumlah data spesies dengan pie chart. Next. Lalu ada visualisasi jumlah data spesies, namun kita menggunakan jenis histogram. Next. Selanjutnya visualisasi jumlah data per tahun dengan pie chart. Jadi di pie chart ini kita menampilkan jumlah data per tahunnya ada berapa. Next. Selanjutnya visualisasi jumlah data per tahun namun menggunakan jenis horizontal bar chart. Next. Selanjutnya visualisasi jumlah data variabel dengan pie chart. Next. Visualisasi jumlah data variabel namun dengan jenis vertical bar chart. Next. Selanjutnya ada dengan kategori perubahan data terhadap waktu, kami pertama mengurutkan data dari tahun paling awal. Next.
Selanjutnya visualisasi data perubahan value terhadap tahun. Oke, yang selanjutnya adalah korelasi data. Next. Data yang dikorelasikan pada dataset ini yaitu data yang memiliki jenis kuantitatif pada seperti yang sudah dikatakan sebelumnya, data kuantitatif pada dataset ini adalah years dan value. Hasil dari korelasi antara years dan value adalah 0,00172 yang mana angka tersebut lebih mendekati ke angka 0 yang artinya kedua data tersebut tidak memiliki korelasi. Next. Ini merupakan visualisasi dari korelasi antara years dan value. Next. Oke, kesimpulan yang bisa diambil dari presentasi yang telah kami sampaikan, yang pertama adalah deskripsi data dan file tersaji dalam tabel yang berisikan semua komponen informasi dalam dataset yang kami pilih. Kedua, karakteristik data yang muncul terdiri dari beberapa variabel seperti tahun, spesies, variabel, dan nilai. Ketiga, visualisasi data yang ditampilkan dalam jumlah data spesies dalam pie chart dan histogram, jumlah data per tahun dengan pie chart dan horizontal bar chart, kemudian ada jumlah data variabel dengan pie chart dan vertical bar chart, kemudian ada urutan data dari tahun paling awal dan perubahan value terhadap tahun dengan scatter plot. Lalu untuk statistik ada sampel tahun, nilai penangkapan ikan, dan nilai statistik sederhana. Terakhir antara tahun dan 7 sekian, yang artinya angka ini mendekati angka 0, yang artinya dataset year dan value semakin tidak berkorelasi. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan dari kelompok 2 untuk tugas besar pengenalan komputasi yang kedua. Kami ucapkan banyak terima kasih. Timbul hal yang tidak berkenan.